Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Sahabat-sahabat sorgaku, pemirsa radio RRI Pro 3 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita dianugerahkan kenikmatan selain iman adalah beragama berkeyakinan Islam. Kita mengetahui bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sungguh Allah tidak mengutus Nabi Muhammad SAW ke muka bumi kecuali untuk menebar rahmatan lil alamin. Kalau kita melihat tafsir Ibnu Katsir bahwa rahmatan lil alamin adalah untuk bangsa manusia dan juga untuk bangsa non manusia. Bahkan kata Ibnu Katsir bahwa Islam diturunkan bukan hanya untuk orang yang beriman, tapi juga untuk orang yang tidak seiman dengan orang Islam. Karenanya berdasarkan ayat ini, Islam sangat menghargai perbedaan, Islam sangat menghargai kemajemukan, dan Islam sangat berharmoni dengan budaya adat lokal atau kearifan lokal atau local wisdom. Islam hadir bukan untuk memberantas local wisdom atau budaya adat kebiasaan lokal yang ada di berbagai entitas seperti bangsa kita yang majemuk, yang berpulau-pulau suku dan bangsa bahasa. Karenanya Islam hadir bukan dengan kekerasan, hadir bukan dengan intimidasi, hadir bukan dengan peperangan, tapi hadir dengan kasih sayang, yaitu dengan konsep rahmatan lil alamin. Islam hadir bukan sebagai ancaman bagi budaya adat lokal setempat. Karenanya di Indonesia adat budaya lokal tetap ada, dan Islam menghormati dan menghargainya. Hadirin sekalian, marilah kita belajar dalam sejarah bagaimana Islam menghormati, menghargai budaya lokal. Suatu ketika Rasulullah SAW menghampiri atau menjumpai orang-orang Yahudi yang sedang berpuasa di bulan Muharram di tanggal 10, disebut dengan puasa Asyura. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada umat Yahudi tersebut, kenapa engkau berpuasa di hari 10 dari bulan Muharram? Lalu orang-orang Yahudi itu menjawab pertanyaan dari Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, kami berpuasa untuk menghormati kemenangan Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel dari Fir'aun. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menguatkan dan bersabda, nahnu aula bi Musa minkum fa'amara bisawmi. Kata Nabi, kalau begitu sungguhnya kami umat Islam jauh lebih utama, jauh lebih afdal, jauh lebih mulia jika kami menguasai Nabi Musa sebagai nabi kami, sebagai nabi yang kami harus imani, untuk berpuasa di hari di mana Allah memenangkan Nabi Musa dan Bani Israel dari Fir'aun. Karenanya Nabi memerintahkan, menyuruh, menganjurkan kepada umatnya, kepada umat Islam untuk berpuasa di hari Asyura, hari ke-10 pada bulan Muharram. Bahkan dalam riwayat yang lain, Rasul menyampaikan tentang fadilah puasa Asyura di bulan Muharram. Salah satunya adalah barang siapa yang berpuasa di hari ke-10 atau Asyura di bulan Muharram, Allah akan ampunkan dosa setahun yang lalu. Bukankah ini keutamaan puasa Asyura yang disampaikan Nabi merupakan janji yang mulia? Bahkan dalam riwayat yang lain bahwasanya tidak ada puasa yang terbaik setelah puasa Ramadan kecuali puasa Asyura. Sebagaimana tidak ada sholat yang utama setelah sholat fardu adalah kecuali sholat qiyam Ramadan atau qiyamul lail dan atau sholat tahajud. Bagaimana Rasulullah SAW berdasarkan sikap, perilaku, dan perkataan ini menghargai budaya lokal yang waktu itu dimiliki oleh orang Yahudi tentang puasa Asyura, karena menghormati, mengagungkan, memuliakan kemenangan Nabi Musa dan Bani Israel dari Fir'aun. Lalu Nabi tidak menghapuskannya, Nabi tidak meniadakannya,
Bahkan Nabi menganjurkan kepada umat Islam untuk berpuasa. Untuk inilah makna Islam mengagungkan atau menghormati adat budaya lokal setempat. Kisah yang kedua, di dalam hadis Imam Bukhari dalam kitab Fathul Bari, Aisyah radhiyallahu anha berkata, dulu sebelum Islam yang dibawa Nabi Muhammad itu datang, pernikahan di masa jahiliyah itu ada 4 jenis atau 4 macam. Yang pertama, pernikahan sebagaimana dilakukan oleh umat hari ini, yaitu laki-laki atau seseorang datang kepada wali yang wali daripada perempuan tersebut, lalu menyerahkan mahar, lalu meminta untuk menikah. Ijab kabul, ada wali, ada saksi, ada ijab kabul, ada calon pengantin laki, calon pengantin perempuan, maka itu adalah jenis yang pertama. Jenis yang kedua adalah jenis pernikahan yang seorang laki-laki berkata kepada istrinya, apabila engkau telah suci dari haid, maka pergilah kepada laki-laki. Jadi seorang suami menyuruh istrinya yang telah suci dari haid untuk pergi kepada laki-laki atau para suami lain untuk menanamkan benih calon jadi, calon anak di rahim seorang istri. Lalu setelah ia menyentuh atau mengalami kehamilan, maka si laki-laki, si suami tadi mengatakan bahwa ini adalah merupakan suami atau hak dimiliki oleh suami yang sah, walaupun dibuahi oleh orang lain. Ini jenis yang kedua. Jenis yang ketiga, pernikahan di masa jahiliyah adalah berkumpulnya beberapa orang laki-laki yang berjumlah sekitar 10 orang. Mereka semua menyetubuhi seorang perempuan, seorang wanita. Apabila wanita itu hamil atau mengandung dan telah melewati beberapa hari setelah melahirkan kandungannya, maka ia pun mengirim bayinya kepada salah satu laki-laki yang diinginkan. Maka tidak penting laki-laki itu yang membuahi atau tidak. Ketika si perempuan yang telah lahir itu suka kepada si laki-laki satu di antara 10 itu, maka ia adalah bapa dari si janin tersebut. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah sama persis seperti yang ketiga, laki-laki datang berkumpul mengerubuni satu wanita, satu perempuan, lalu menyetubuhinya, dan saat sudah hamil, saat sudah lahir, maka dibawa kepada yang namanya kofa. Kofa itu adalah ada orang tertentu yang punya kekuasaan untuk memilihkan dengan presisi. Kalau saat sekarang mungkin tes darah DNA, dulu belum ada. Datang kepada seorang ahli yang kompeten, siapa kira-kira yang mirip si laki-laki dengan anak ini. Maka keputusan itu menjadikan bahwa dia adalah suami atau ayah dari laki-laki tersebut, walaupun dia tidak menyetubuhinya. 4 jenis pernikahan di dalam jahiliyah. Rasul hadir membawa kesucian dan agama Islam. Dan Rasul menghilangkan 3, yaitu nomor 2, nomor 3, nomor 4. Dan Rasul tetap mengabadikan yang pertama. Apa itu? Laki-laki datang kepada wali si perempuan, lalu menyerahkan mahar, lalu ijab kabul, jadilah suami istri. Sampai sekarang. Maknanya hadirin sekalian bahwa Rasulullah SAW memang menjaga lokal wisdom, budaya lokal, dan tidak memberantas semuanya kecuali yang menyelisihi atau melanggar atau tidak sesuai dengan nilai-nilai kebaikan secara universal dan nilai-nilai syariah yang ada di dalam Islam. Karenanya jika Nabi dan Rasul di dalam sejarah menghargai, menghormati budaya lokal wisdom, dan tidak memberantas serta-merta kecuali yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang mengandung unsur syirik atau unsur yang akan menimbulkan bahaya. Islam hadir sebagai rahmatan lil alamin, salah satunya menghormati, menghargai budaya lokal. Jadilah orang yang bertoleransi dengan kemajemukan dan dengan perbedaan. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.